Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Yulia Putra Rahmawati. Saya Muhammad Rizky Febriansyah. Saya Mahdalina. Pengertian badan usaha menurut para ahli. Menurut Dominic Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Menurut KBBI, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau milik daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk badan usaha tetap. Ciri-ciri BUMN yaitu kekuasaan penuh dalam menjalankan suatu kegiatan usaha berada di tangan pemerintah, merupakan suatu lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, merupakan salah satu stabilitor dalam perekonomian negara untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan suatu negara. Peranan pemerintah yaitu sebagai pemegang saham. Bila sahamnya juga dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Dapat meningkatkan suatu produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Agar seorang pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, pengawasan dapat dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan suatu kegiatan usaha berada di tangan pemerintah, melayani suatu kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan suatu tanggung jawab pemerintah. Modal seluruhnya dapat dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bila memperoleh keuntungan, maka akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ciri badan usaha melansir dari penelitian berjudul Perbandingan Hukum dengan Law of Malaysia Act A1299, Companies Amendment Act 2007 oleh Vandri Lim yang diterbitkan UIB. 1. Mencari keuntungan. Tujuan dari munculnya atau didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. 2. Menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha adalah modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha. 3. Aktivitas operasional. Perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan fungsi badan usaha terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi komersial. Fungsi badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing ataupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi manajemen. Fungsi badan usaha adalah dalam hal manajemen meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan kegiatan dalam suatu badan usaha.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan fungsi badan usaha adalah dalam hal manajemen, meliputi perencanaan atau planning. Sebagai tahap awal yaitu perencanaan, tujuan, visi misi, langkah-langkah kegiatan usaha. Pengorganisasian atau organizing sebagai tahapan selanjutnya untuk mengorganisasikan pekerjaan yang menyangkut pembagian tugas dan penetapan wewenang untuk setiap anggota dalam badan usaha. Penggerakan dan pengarahan atau directing untuk memotivasi dan menggerakkan anggota agar bekerja sesuai dengan rencana. Pengorganisasian dan pengawasan atau controlling merupakan langkah untuk mencocokkan rencana dengan hasil usaha. Pemanfaatan fungsi manajemen secara baik akan memastikan bahwa badan usaha tersebut bisa mencapai tujuannya. Fungsi sosial. Fungsi badan usaha adalah dalam hal sosial lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Lalu, sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan di luar badan usaha yang bersangkutan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan fungsi badan usaha adalah dalam hal sosial meliputi 1. Penyedia kesempatan kerja. Badan usaha adalah akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Semakin maju dan berkembang suatu badan usaha, semakin banyak tenaga kerja terserap karena kesempatan kerja yang tersedia lebih luas. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup. Etika bisnis yang sehat mengharuskan setiap badan usaha adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misalnya menyediakan tempat pengolahan limbah pabrik dan dalam rangka mengurangi pencemaran. Sejarah perusahaan Bank Tabungan Negara. Bank BTN adalah badan usaha milik negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam jasa keuangan perbankan. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1897, awal mula berdirinya Bank Tabungan Negara ditandai dengan didirikannya Pos Parbank di Batavia. Kemudian Pos Parbank diambil alih oleh pemerintah Jepang. Kemudian namanya diubah menjadi Yokin Kyoko pada 1 April 1942. Setelah proklamasi kemerdekaan, Yokin Kyoko diubah namanya menjadi Kantor Tabungan Pos RI yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi bank terkemuka dan terpercaya di sektor perumahan dan layanan keuangan keluarga. Misi, berperan aktif dalam menyediakan fasilitas layanan di sektor perumahan, baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia. B. Memberikan layanan yang unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. C. Memberikan keunggulan kompetitif melalui pengembangan produk, layanan, dan jasa strategi jaringan berbasis digital. Mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berintegrasi tinggi. Meningkatkan nilai dan harga dari kepemilikan saham dan fokus pada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan baik. Memprioritaskan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Budaya kerja. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia, Bank Tabungan Negara memiliki 5 budaya perusahaan yang menjadi fondasi bagi seluruh karyawan dalam berperilaku. 5 nilai perusahaan tersebut adalah sinergi, integritas, inovasi, profesionalisme, spirit mencapai keunggulan. Merupakan bank seperti pada umumnya, di mana bank tersebut tentu memiliki unit bagian masing-masing yang terbagi sesuai dengan tugasnya. Seperti yang kita ketahui, di setiap perusahaan, baik perusahaan produk maupun jasa, dan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan pasti memiliki manajemen yang baik. Jenis Bank Tabungan Negara. Menurut PT Bank Tabungan Negara, TB fungsinya yaitu merupakan jenis bank umum karena BTN melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan berdasarkan kepemilikan Bank Tabungan Negara merupakan milik pemerintah karena sebagian atau seluruh saham Bank Tabungan Negara merupakan milik pemerintah Indonesia. Strategi Bank Tabungan Negara. Dalam melakukan kegiatan pemasaran tentunya suatu bank memiliki target yang telah ditentukan.
Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan adanya strategi yang dirancang sedemikian rupa. Strategi yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara dalam kegiatan pemasaran menggunakan strategi pemasaran berupa segmenting, targeting, dan positioning yang bisa dikenal dengan STP. Berikut merupakan penjabaran dari ketiga strategi yang dilakukan Bank Tabungan Negara. A. Segmenting. Segmenting ada 4, yaitu segmenting geografis, segmen demografis, segmen psikologis, segmen perilaku.